Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutus, berjumpa kembali kita di channel THM. Kali ini kita memasuki episode yang kelima, masih membahas tentang pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang cukup kritis, namun masih dinilai oleh banyak kalangan bisa juga mencerahkan dan sekaligus menyesatkan banyak orang. Kali ini kita melihat beberapa penemuan, yaitu pada tahun 1993, Leon Lederman sebagai seorang peraih Nobel mengemukakan sebuah buku atau menulis sebuah buku tentang partikel Tuhan atau God particle. Partikel Tuhan ini adalah sebuah penemuan dari Higgs Boson yang cukup menggemparkan beberapa waktu yang lalu. Partikel Tuhan adalah sebuah inti atom terkecil seperti sebuah bola basket yang bisa menghilangkan sebuah planet seperti planet bumi. Karena itu para ilmuwan di barat sana mengeluarkan dana yang begitu besar, sampai ratusan triliun, membuat sebuah mesin besar untuk bagaimana bisa menangkap partikel Tuhan ini. Karena diyakini partikel Tuhan ini adalah suatu alat atau suatu partikel tertentu yang bisa menciptakan jagat raya. Berpuluh-puluh tahun penemuan ini dilakukan, puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun, dengan begitu biaya yang cukup besar, namun sampai saat ini partikel Tuhan masih menjadi suatu tanda-tanda besar, tanda tanya besar. Polotus dimanapun berada, penemuan-penemuan seperti ini juga dibaca oleh Guru Gembul dan menjadi ulasan-ulasan pada video-video beliau. Sehingga kalau kita lihat Guru Gembul dalam tayangan-tayangannya, dalam latar belakangnya itu selalu membuat menaruh gambar-gambar robot atau robot-robot kecil, itu seolah-olah penemuan dari dunia barat. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa dialektika pemikiran Guru Gembul merasa gagap dengan teknologi. Guru Gembul merasa gagap dengan sains yang seolah-olah itu berasal dari barat. Walaupun Guru Gembul sendiri tahu bahwa ilmu pengetahuan sains pernah diraih oleh umat Islam 7 abad lamanya, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 ketika Eropa masih dalam abad ke-8 saat itu. Dan pada akhirnya terjadi abad pencerahan atau Renaissance, dan hari ini ilmu pengetahuan dan peradaban seolah-olah berasal dari dunia barat dan umat Islam ketinggalan dalam berbagai hal. Dialektika Guru Gembul yang menggambarkan tentang penemuan-penemuan sains, penyatuan sains dan filsafat ini cukup baik dan cukup juga mencerahkan banyak pihak. Cuma harus terus dikawal, harus terus dilakukan, diberikan catatan-catatan pinggir, pikiran-pikiran banding agar orang-orang semakin memahami bahwa pemikiran-pemikiran Guru Gembul tersebut mengarah pada suatu tujuan baik agar umat Islam dan umat-umat lain juga bisa tercerahkan. Jadi pada dasarnya ada hal-hal yang bisa kita teliti dari bagaimana tersedotnya pemikiran Guru Gembul yang seolah-olah dalam video-videonya itu mengangkat bahwa peradaban barat itulah peradaban yang super canggih, peradaban yang tertinggi, dan dunia timur atau dunia Islam adalah suatu yang ketinggalan seperti itu. Sehingga seolah-olah ketika berbicara tentang Nabi, tentang Tuhan, Guru Gembul menggambarkan seolah-olah umat manusia atau makhluk bumi ini adalah ciptaan dari makhluk yang lebih tinggi dimensinya, lebih cerdas, dan bahkan dalam sesuatu yang sangat spekulatif dikatakan bahwa bisa jadi Tuhan adalah zat yang cerdas, makhluk yang cerdas seperti sebuah mesin, sebuah komputer yang bisa menciptakan umat manusia dan alam semesta. Nah, ini dalam penelusuran sains, dalam penelusuran ilmu ya mungkin bisa dibenarkan, tapi ketika kita membaca nas-nas Al-Quran, membaca nas-nas agama yang sudah begitu jelas, maka hal-hal ini dikatakan tertolak. Polotus dimanapun berada, jadi pada dasarnya Guru Gembul itu hampir tersedot atau tertarik dengan pemikiran-pemikiran barat bahwa partikel Tuhan adalah bisa dikategorikan sebagai sebuah alat, sebuah mesin. Nah, ini kekeliruan terbesar yang harus diluruskan dalam video ini. Bahwasanya sungguhnya partikel Tuhan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar Tuhan. Saya sendiri, Guru Gembul, saudara Polotus pemirsa adalah partikel Tuhan. Hewan, tumbuhan, manusia itu adalah partikel Tuhan. Nah, di sini yang harus kita jelaskan, di sini yang harus kita berikan perimbangan kepada para ilmuwan tersebut bahwa partikel Tuhan, para ilmuwan tersebut juga adalah partikel, sehingga
sebuah kekeliruan besar ketika mereka menciptakan sebuah alat untuk menangkap partikel Tuhan yang begitu besar alatnya, yang begitu canggih, memakan waktu berapa puluh tahun untuk meneliti hal itu dan begitu biaya yang cukup besar cuma untuk mencari partikel Tuhan. Nah, di sini terjadi kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Memang pernah terjadi ada benturan agama dan ilmu pengetahuan yang terjadi di barat. Seperti kita ketahui tragisnya Galileo Galileo yang harus dihukum karena dia menentang bagaimana kebenaran gereja saat itu. Ini yang terjadi. Nah, ketika ilmu pengetahuan makin berkembang, ketika sains makin berkembang, maka harus ada hal-hal yang diurun rembukan. Harus ada hal-hal yang perlu didialogkan sehingga tidak terjadi benturan. Seperti saat ini, ketika kita bicara partikel Tuhan, di dunia barat mengatakan partikel Tuhan itu bisa ditangkap dengan mesin. Sementara dalam dunia Islam, partikel Tuhan, yaitu yang terjadi, yang ada di sekeliling kita. Hewan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya. Nah, mengapa dalam ilmu pengetahuan cuma berbicara langit dan bumi? Bumi yang kecil ini cuma seperti kelereng kecil di antara ribuan planet, di antara ribuan galaksi, kok menjadi perhatian yang sangat serius dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata setelah kita telusuri bahwa manusia itu adalah salah satu inti dari partikel Tuhan. Manusia yang ditiupkan roh oleh Tuhan adalah karya terbaik dari Tuhan, sehingga Tuhan sangat memperhatikan bumi di antara miliaran planet, di antara miliaran galaksi dan sebagainya. Sehingga hanya berbicara dalam Al-Quran, bumi dan langit, arat, itu seperti itu. Jadi pada dasarnya kita sudah sangat bersyukur ada pemikir-pemikir Islam termasuk Guru Gembul dan lain-lain itu yang sudah sangat luas pengetahuannya, yang sudah memahami Tuhan dalam konsepsi yang tidak sempit tapi lebih luas. Karena begini, para politus yang berbahagia, seseorang bisa memahami Tuhan yang masih berkutat dalam hal-hal yang sangat sederhana, misalnya hanya memahami letak geografis sebuah pulau, kemudian laut, itu akan beda dengan orang yang sudah sering mengerungi ruang angkasa. Itu jadi pemahaman tingkat Tuhan berbeda-beda. Namun pada dasarnya, ketika jagat raya ini kita analisa bahwa sesungguhnya Tuhan berada dalam segala dimensi dan waktu. Sehingga sekali lagi bahwa benar bagus partikel Tuhan yang diangkat oleh para ilmuwan tersebut itu bisa mendeteksi inti-inti dari jagat raya dan alam semesta. Namun pada dasarnya sedikit perlu diberikan tambahan bahwa para ilmuwan tersebut juga adalah bagian dari partikel Tuhan. Kita, saya, Polutus dan sebagainya adalah bagian partikel Tuhan. Dan yang paling utama, ada partikel Tuhan yang paling utama dalam diri kita yaitu roh, napas. Dan disitulah kita berkomunikasi dengan yang sesungguhnya, dengan Tuhan yang sebenarnya, melalui partikel yang disimpan dalam diri kita, melalui chip yang disimpan dalam diri kita, yaitu roh, yaitu nyawa. Nah, ketika itu dicabut, kita tidak berguna lagi, kita tidak berdaya lagi. Maka karena itu, partikel Tuhan yang sesungguhnya, di samping alat-alat dan mesin, itu adalah manusia itu sendiri, yaitu hati, rawa, nyawa, dan ruh. Demikianlah Politus dimanapun berada. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kita akan lanjut pada tayangan-tayangan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.